Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Anggraini dengan NPM 19 14 15 10 29. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan judul jurnal yaitu Kebun Binatang Habitat Loser di Aceh Besar. Jurnal ini saya dapat dari Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan juga Perencanaan pada volume 3 nomor 2 yang dipublikasikan pada bulan Mei 2019 dari halaman 11 sampai dengan 16 dan ditulis oleh Raisa Ulfa, Mirza Irwansyah, dan juga Bestari. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yaitu ada pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Pertama, yaitu pendahuluan akan memuat latar belakang. Nah, Indonesia adalah suatu negara beriklim tropis yang terletak di Asia Tenggara yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Salah satunya adalah kekayaan hayatinya. Indonesia memiliki Taman Nasional Hutan Hujan Tropis yang besar dan masih sangat terjaga keasliannya, yaitu Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, kini di dunia hanya ada 3 hutan hujan tropis, yaitu ada kawasan ekosistem hutan Leuser, ada hutan Amazon di Brazil, dan Zaire yang terletak di Afrika. Keanekaragaman hayati Taman Nasional ini yang dinobatkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia juga sangat menakjubkan. Salah satunya Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Gunung Leuser ini terletak di Provinsi Sumatera Utara dan juga Nanggroe Aceh Darussalam dengan luasan kawasan 838,872 hektar, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional pertama yang ada di Indonesia. TN Gunung Leuser ini memiliki keunikan dan keindahan alam hutan, tropis, pegunungan, dan juga merupakan rumah bagi 3.500 jenis tumbuhan, 536 jenis satwa, termasuk 4 spesies kunci. 4 spesies kuncinya itu ada orangutan Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan juga badak Sumatera. Hal ini merupakan salah satu alasan menempatkan Taman Nasional Gunung Leuser memperoleh predikat internasional sebagai cagar biosfer atau main biosfer pada tahun 1981. Nah, keberadaan TN Gunung Leuser ini, karena sering bertambahnya waktu keberadaan TN, ini menjadi semakin memperhatikan setiap tahunnya, jumlah lahan kawasan Leuser menjadi semakin sempit akibat luasnya kawasan pemukiman warga. Kebakaran hutan baik disengaja maupun tidak sengaja, penebangan liar, bencana alam, pembukaan lahan pertanian, pencemaran udara dan air, limbah pabrik, perburuan hewan ilegal, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini timbul karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kekayaan alam yang mereka miliki. Nah, oleh karena itu, dengan adanya fenomena yang tadi disebutkan, maka dibutuhkan suatu pendekatan yang bersifat edukatif dan menghibur guna melindungi ekosistem besar. Pendekatan itu bisa diwujudkan dengan pembangunan sebuah kebun binatang yang menjadi sarana edukasi dan hiburan menyenangkan bagi masyarakat. Kedua, yaitu metode penelitian. Atau dalam kebun binatang ini biasa disebut metode perancangan. Metode perancangan dibagi menjadi 5. Ada studi objek, yaitu dengan kajian berupa studi terhadap objek dan menganalisis beberapa studi banding yang sesuai dengan objek. Ada juga studi lokasi, studi terhadap tapak dan juga lingkungan. Studi ini dilakukan pada lingkup yang berhubungan langsung dengan tapak yang berlokasi di Desa Jantang, Kabupaten Long, Aceh Besar. Ada studi tema. Tema pada perancangan ini diuraikan secara deskriptif yang menjadi gagasan ide dan konsep pada suatu bangunan. Dan juga ada analisis perancangan, karena dalam pembangunan kebun binatang diperlukan suatu analisis mengenai fungsional, kondisi lingkungan, serta analisis fisik bangunan yang akan memuat konsep perancangan. Nah, konsep perancangan ini juga akan muncul beberapa konsep perancangan yang akan diterapkan pada suatu bangunan. Ketiga, ada hasil dan pembahasan. Di sini ada tabel 1 di mana ada kebutuhan ruang. Untuk merancang sebuah kebun binatang diperlukan adanya beberapa fasilitas utama dan juga fasilitas pengunjung guna memberikan kepuasan dan tujuan kebun binatang ini dapat tersampaikan kepada masyarakat. Secara kuantitatif, ruangan membutuhkan luasan sebagai berikut. Ada lobi, indoor rainforest 1, kantor pengelola, museum dan perpustakaan, gudang pakan hewan, gedung perawatan, toilet umum, parkir kendaraan, habitat hewan, restoran, menara gondola, taman hiburan anak-anak, ada parkirnya ada 2, yang mana untuk roda 4 dan juga ada roda 2, dan ada penginapan serta asrama karyawan.
dengan total sirkulasi secara keseluruhannya itu 30%. Kedua yaitu mengenai perencanaan dan perancangan dengan penerapan ekoarsitektur. Di sini ada gambar 1 mengenai lokasi tapak. Studi tapak. Lahan perancangan memiliki luas 31,5 hektar. Lokasi proyek ini berada di Desa Jantang, Kecamatan Long, Kabupaten Aceh Besar. Nah, peraturan-peraturan setempat yang mengatur tata bangunan itu sebagai berikut. Ada peruntukan lahan, yaitu ada kawasan konservasi, luas lahannya dari 31,5 hektar, HDB 30% sampai dengan 50%, KLB-nya 0,5 sampai 1 dengan ketinggian maksimal minimal 2 lantai, ISP minimal 5 meter, luas dasar maksimal 9,5 hektar, dan luas bangunan 15,75 hektar. Nah, apa sih sebenarnya tapak itu? Tapaknya juga merupakan lokasi bekas tambang yang kini sudah dinonaktifkan sejak puluhan tahun lalu. Nah, kondisi tapak yang dibutuhkan, tapak juga merupakan lahan bekas dari perusahaan tambang yang sudah dinonaktifkan. Tapak memiliki kondisi alam yang sangat alami dengan potensi yang besar, sehingga sangat cocok dijadikan lokasi pembangunan kebun binatang ini. Di sekitar lokasi terdapat beberapa wisata alam yang populer, dan tapak memiliki kontur yang bagus untuk dibangun kebun binatang ini. Nah, studi tema yang dipakai pada perencanaan kebun binatang adalah arsitektur ekologis, yang mana merupakan konsep peleburan antara arsitektur dan juga ekologi. Konsep ini mempunyai maksud untuk membangun dan memperhatikan kelestarian alam dan pemanfaatan sumber daya alam seperti matahari, angin, energi, dan yang dapat diperbaharui untuk mengurangi polusi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, di sini ada tema. Ada penerapan tema terhadap bangunan. Nah, tema pada kebun binatang itu yaitu dengan konsep telling story by adventing, yang mana merupakan konsep yang diambil sebagai konsep perubahan masa di perencanaan ini, di mana pengunjung akan diberikan pengetahuan mengenai user secara tidak langsung melalui setiap zona-zona yang mereka akan datangi. Di sini ada parkir, ada taman bermain, layout plan-nya, ada habitat hewannya, indoor rainforest, plaza inti, dan juga safety. Di gambar 4, ada tingkatan hutan pada laser. Ada pantai dan hutan rawa paling tinggi, paling luas, ada hutan hujan dataran rendah, hutan submontana, hutan pegunungan, dan subalpin. Ini juga jenis hutan pada hutan hujan tropis laser. Dari 5 tingkatan ini akan membentuk 5 zona, yang masing-masing zona akan menggambarkan 5 suasana yang berbeda dari 5 jenis hutan laser. Nah, selanjutnya ada stratifikasi zonasi. Fasilitas-fasilitas pada kebun binatang habitat laser besar kegiatannya terbagi atas zona publik, zona semi publik, dan zona privat, dan juga zona penunjang. Berdasarkan pembagian di atas, maka fasilitas kebun binatang habitat laser terbagi menjadi 2, yaitu ada khusus dan juga umum. Selanjutnya, sistem struktur dan penangkal petir. Karena kebun binatang ini, jika ada banyak hewan, kita harus memiliki penangkal petir. Karena hujan tidak ada yang tahu seperti itu, namanya iklim. Nah, sistem penangkal petir yang akan digunakan adalah sistem Faraday atau sistem penangkal petir konvensional. Mengapa menggunakan ini? Karena sistem penangkal petir yang pas yaitu sistem ini. Karena kedua ilmuwan di atas, Faraday dan Franklin mengetengahkan sistem yang bersama, yaitu sistem penyaluran listrik yang menghubungkan antara bagian atas bangunan dan juga grounding, yang tujuannya melindungi suatu wilayah dari sambaran petir. Cara kerjanya menyalurkan untuk mengantarkan energi listrik dari petir untuk dinetralkan di bumi. Nah, selanjutnya ada struktur atas dan juga struktur bawah dari sistem struktur. Struktur atasnya itu untuk membentuk sebuah struktur betang lebar dan dapat menaungi flora yang terdapat di dalam daun tanpa mengurangi cahaya. Nah, sistem yang cocok adalah struktur ETF atau ethyl tetrafluoroethylene yang didukung oleh struktur Hex-Frame. Dan struktur bawahnya yaitu indoor rainforest adalah sebuah taman yang dilindungi oleh struktur daun raksasa yang memiliki tekanan udara yang tinggi sehingga terjadi gaya tolak dari udara dalam keluar. Maka sistem struktur bawah yang digunakan adalah fondasi angkut.
Dan sistem elektrikalnya di sini ada diagram yang menjelaskan dari PLN, yaitu masuk ke gardu distribusi, kemeteran, panel utama, dan juga ada genset, mencegah juga untuk padam listrik, dan ada subpanel baru ke ruangan. Nah, penting juga untuk utilitas, struktur, dan juga tata udara yang dibuat pada kebun binatang ini. Air bersih, air hujan, air kotor, dan kotoran untuk sistem penampungan air bersih yang berasal dari pegunungan, maka akan digunakan sistem stabilized full expectation. Nah, sistem tata udara itu dibagi menjadi dua, ada alami dan juga buatan. Penghawaan menggunakan ventilasi alami pada ruang-ruang bagian ruang kelas, pelayanan, dan ruang-ruang servis. Sistem yang akan digunakan adalah sistem cross ventilation yang mengusahakan adanya pertukaran dan perputaran udara semaksimal mungkin. Nah, dalam indoor rainforest ini juga membutuhkan suhu tertentu dan tekanan udara untuk menjaga flora-flora di dalamnya tumbuh dengan baik. Sehingga sistem tata udara yang digunakan adalah dengan menggunakan unit kontrol kualitas udara modusnya. Nah, di sini terlihat ada layered plan dan side plan. Ada denah indoor rainforest yang di dalamnya ada flora-flora, dan ada tampak bangunan indoor rainforest, jadi berbentuk bulat, ini tampak luar, dan ini tampak pembangunannya dari dalam. Dan ini perspektif indoor rainforest-nya. Ada denah rumah sakit hewan, karena ini sangat perlu, dan ada perspektif eksterior rumah sakit hewannya dari luar. Nah, ada 6 kesimpulan yang akan saya bacakan dalam jurnal penelitian ini. Pertama, kebun binatang ini hanya menyajikan fauna dan flora yang hidup di hutan hujan tropis Leuser agar menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi pengunjung, serta dalam upaya untuk meningkatkan kembali rasa cinta dan peduli masyarakat terhadap habitat Leuser yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Kedua, kebun binatang ini memiliki sebuah bangunan utama yang menjadi ikonik pada site, yaitu bangunan indoor rainforest yang mengambil ide bentuk dari tingkatan hutan Leuser, yaitu terdapat 5 tingkat. Bangunan ini menggunakan struktur hex-3-hex dan frame dengan material FT. Dan keempat, ada konsep dari perancangan tapaknya adalah sebisa mungkin membuat area habitat yang mirip dengan habitat asli fauna yang ada di Leuser sehingga fauna-fauna ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan pola servis dibuat sebisa mungkin agar kegiatan servis tidak mengganggu kenyamanan pengunjung. Dan hasil perancangan ini masih dapat dikembangkan lebih jauh untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih baik. Untuk itu, penulis dan dengan terbuka menerima kritik, saran-saran, dan juga masukan bagi para pembaca. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kesalahan dalam penyampaian saya dan dalam presentasi saya. Begitu pula ada kekurangan dalam PPT yang saya buat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.